Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, kita lanjutkan yaitu pembahasan mustalah hadis dasar halaman 71 tentang summal wahmu, ya, kemudian waham atau kesalahan. Ya, kesalahan itu disebut waham, yaitu kalau diketahui kesalahannya dengan berbagai qarinah atau indikasi dan pengumpulan riwayat, maka dinamakan mu'allal. Ya. Imam Ibnu Shalih berkata, hadis mu'allal adalah hadis yang diketahui ada illah atau penyakit hadis yang merusak kesohihan hadis. Padahal secara lahiriah hadis tersebut selamat dari illah atau cacat. Jadi hadis tersebut setelah diteliti jalan-jalannya, ternyata ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan waham atau kesalahan perawinya, seperti dia menyambungkan sanad yang mursal atau munqati. Ya, munqati itu kan sanadnya terputus gitu ya. Atau dia memasukkan suatu hadis ke dalam hadis yang lain, atau hal-hal lainnya yang bisa merusak kesohihan hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, maka hadis munqati tidak dinamakan ma'lul atau mu'allal. Demikian juga hadis yang perawinya majhul atau dhaif tidak dinamakan ma'lul gitu ya. Ya, perawi majhul itu perawi yang tidak diketahui orangnya gitu. Misalnya memakai kunyah gitu ya, itu majhul. Ada kunyah-kunyah yang tidak dikenal gitu, yang mengakibatkan banyak yang tidak tahu itu kunyah untuk siapa orangnya. Ya, akan tetapi sebagian ahli hadis terkadang menggunakan kata illah atau cacat untuk penyakit hadis yang jelas atau tidak tersamar, seperti kedustaan perawinya, buruk hafalannya, dan semisalnya. Ini adalah penyakit hadis atau illah hadis yang jelas atau tidak samar gitu. Hadis ini ilahnya terdapat pada fulan, misalnya seperti itu perkataannya ya. Akan tetapi maksudnya bukan ilah secara istilah di sini ya. Karena ilah secara istilah hanya untuk yang samar, yang hanya tampak ketika dilakukan penelitian terhadap jalan-jalan hadis tersebut sebagaimana dijelaskan. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, ini merupakan ilmu hadis yang paling tersembunyi dan paling samar. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang Allah berikan rizki kepadanya berupa pemahaman yang tajam, hafalan yang luas, pengetahuan yang sempurna terhadap tingkatan-tingkatan para perawi, dan kemampuan yang kuat untuk meneliti berbagai sanad dan matan. Ya, nggak sembarang orang ya bisa meneliti illah atau cacatnya hadis, karena samar ya, tidak begitu terlihat atau tidak begitu tampak, sehingga tidaklah membicarakannya kecuali sedikit dari ahli hadis ya. Seperti siapa? Seperti Ali bin Al-Madini ya, ini ahli-ahli hadis yang bisa menjangkau ilah-ilah atau cacat-cacatnya suatu hadis. Ahmad bin Hambal, Al-Bukhari, Ya'qub bin Syaibah, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Ad-Daruqutni. Ya, dan terkadang ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut ada illah, dia tidak bisa menegakkan hujjah atas dakwaannya, layaknya seorang Soirofi atau ahli logam mulia yang mengecek keaslian dinar atau uang emas dan dirham atau uang perak. Ya, karena ilah itu sangat samar ya, tidak terlihat jelas. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Shalih, ilah atau cacat terkadang terdapat pada sanad hadis, dan ini yang terbanyak, dan terkadang ada pada matannya, matan atau lafaz hadisnya ya. Ya, kalau sanad kan rangkaian perawinya, dan rangkaian nama-nama perawi itu namanya sanad hadis. Tapi kalau matan itu lafaz hadisnya.
Misalnya innamal a'malu binniyat, nah itu matan namanya. Kemudian ilah atau cacat yang ada pada sanad hadis ada dua ya. Terkadang merusak kesohihan sanad ya dan matan sekaligus. Ya, jadi bisa rusak keduanya, bisa rusak sanadnya juga rusak matannya. Seperti ilah karena mursal atau mauquf. Ya, mauquf itu kan hadis yang berasal dari perkataan sahabat. Ya, jadi nggak sampai ke Rasul, hanya perkataan sahabat, misalnya sahabat Ali gitu, sahabat Umar gitu ya, tapi bukan perkataan Rasul, itu namanya hadis mauquf. Maka di sini berarti rusak sanad, rusak matannya juga kan, karena ternyata bukan perkataan Rasul matan tersebut, tapi dia dari sahabat gitu. Dan terkadang merusak kesohihan sanadnya saja tanpa merusak kesohihan matan gitu ya. Jadi yang paling banyak itu memang rusak pada sanadnya, pada perawi-perawinya yang rusak biasanya. Ya, lalu berikutnya kita lanjutkan 30. Kemudian penyelisihan terhadap yang lebih kuat kalau dilakukan dengan perubahan sanad ya, maka yang mengalami perubahan dinamakan mudroj isnad, atau perubahannya terjadi dengan mencampur antara yang mauquf, ya mauquf itu adalah perkataan sahabat ya atau rawi setelahnya, dengan yang marfu. Ya, marfu itu perkataan Rasul ya, maka dinamakan mudroj matan. Ya, jadi ada mudroj isnad, ada mudroj matan. Kita lihat sarahnya. Mudroj ada dua. Satu, mudroj matan, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Al-Muqidhah. Mudroj adalah lafaz-lafaz yang merupakan perkataan sebagian rawi ya, perkataan sebagian rawi akan tetapi bersambung dengan matan, sehingga orang yang mendengar menyangka bahwa itu bagian dari hadis. Ya, jadi ada lafaz yang disebutkan rawi, lalu menyangka lafaz itu adalah bagian dari lafaz hadis tersebut, gitu, atau bagian dari matan tersebut. Nah, ini namanya mudraj ya. Dan yang menunjukkan bahwa itu adalah perkataan perawi adalah ya, jadi bisa diteliti dengan apa mudraj itu, yaitu ketika hadis datang pada sebagian jalannya dengan ungkapan redaksi yang memisahkan antara perkataan perawi ini dengan lafaz hadisnya. Ya, jadi ketika hadis datang pada sebagian jalurnya dengan ungkapan redaksi yang berbeda-beda gitu ya, akhirnya kan ketahuan, loh kok ini ada lafaz tambahan dalam lafaz hadisnya gitu. Nah, ini namanya mudraj ya, jadi bisa diketahui dengan jalan-jalan atau jalur-jalur hadisnya gitu. Akan tetapi cara ini sifatnya persangkaan saja, sehingga kalau lemah maka kita tawakuf, tidak memastikan bahwa itu tambahan, atau kita lebih menguatkan bahwa itu bagian dari matan hadis. Ya, jadi kalau sifatnya ini kan persangkaan saja ya, masih belum pasti gitu apakah ini tambahan, lafaz tambahan ataukah bukan. Nah, kalau lemah kayak gini maka kita harus tawakuf ya, tidak boleh menghukumi hadis lafaz tersebut tambahan ataukah memang asli lafaz hadisnya gitu. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, jadi perkaranya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qotton, bahwa setiap perkataan yang terdapat dalam redaksi hadis maka tidak bisa dianggap mudraj kecuali dengan hujjah atau bukti ya, harus ada bukti kuat bahwa lafaz hadis tersebut ternyata bukan lafaz hadis asli tapi hanya tambahan misalnya. Maka harus pakai bukti ya, harus pakai hujjah untuk menuduh kalau lafaz tersebut tambahan. Lalu nomor 2 adalah mudraj isnad. Ada beberapa macam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mudraj isnad yang pertama adalah
sekelompok rawi meriwayatkan hadis dengan berbagai sanad yang berbeda, ya. Kemudian ada seorang rawi yang meriwayatkan dari mereka, maka dia gabungkan seluruh sanad tersebut menjadi satu sanad, sedangkan dia tidak menjelaskan perbedaan sanad-sanadnya. Diulang, yang pertama adalah sekelompok rawi meriwayatkan hadis dengan berbagai sanad yang berbeda, ya, jadi banyak sanadnya berbeda-beda. Kemudian ada seorang rawi yang meriwayatkan dari mereka. Ya, tadi kan sekelompok rawi, ya. Lalu ada seorang rawi yang meriwayatkan dari mereka, maka dia gabungkan seluruh sanad tersebut menjadi satu sanad, sedangkan dia tidak menjelaskan perbedaan sanad-sanadnya. Ya, ini mudraj isnad yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu macam yang kedua adalah ada sebuah matan yang ada pada seorang perawi akan tetapi kurang bagian ujungnya. Ya, ini ngomongin matan, ya, lafaz hadisnya, ya. Jadi kurang bagian ujungnya, dan ujung matan ini sebenarnya ada padanya akan tetapi dengan sanad yang lain, gitu. Kemudian ada seorang rawi setelahnya yang meriwayatkan matan tersebut darinya secara utuh, akan tetapi hanya dengan menggunakan sanad yang pertama, ya. Jadi ini macam sanad mudraj isnad yang kedua. Lalu yang nomor 3 di sini masuk dalam kategori ini juga, ya, masuk dalam kategori yang kedua berarti ini, ya, yaitu seorang perawi yang mendengar sebuah hadis dari syekhnya dan kurang ujungnya, dan dia sebenarnya mendengar ujung hadis ini akan tetapi dengan ada perantara atau tidak langsung dari syekhnya. Kemudian ada seorang rawi setelahnya yang meriwayatkan hadis tersebut darinya secara utuh, akan tetapi dengan membuang perantara tersebut. Ya, jadi tadi kan dan dia sebenarnya mendengar ujung hadis ini akan tetapi dengan ada perantara atau tidak langsung dari syekhnya. Lalu rawi yang lain meriwayatkan darinya dengan utuh akan tetapi dengan membuang perantara tersebut, ya, membuang nama perantara rawi tersebut, gitu. Ya, ini adalah mudraj isnad, ya. Lalu macam mudraj isnad yang ketiga adalah ada seorang rawi yang memiliki dua matan yang berbeda dengan dua sanad yang berbeda pula. Kemudian ada rawi setelahnya yang meriwayatkan dua matan tersebut, akan tetapi hanya menggunakan salah satu sanad saja, gitu. Jadi dua matan lafaz ini diriwayatkan olehnya dengan hanya satu sanad, padahal kan tadi dua sanad, gitu. Atau dia meriwayatkan salah satu matan hadis dengan sanadnya yang khusus, akan tetapi dia menambahkan matan yang lain yang tidak ada pada matan yang pertama ini, ya. Ini macam ketiga. Lalu nomor keempat, seorang rawi membawakan sanad, kemudian terlintas sesuatu, maka dia mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri sehingga sebagian yang mendengar menyangka bahwa perkataan tersebut adalah matan dari sanad tadi, maka dia meriwayatkan seperti itu. Ya, jadi rawi sedang meriwayatkan, lalu dia ada sedikit berbicara sesuatu. Nah, pendengarnya mengira bahwa sedikit pembicaraan yang tadi itu adalah bagian dari lafaz hadis tersebut, gitu. Ya. Ini macam yang keempat. Inilah macam-macam mudraj isnad. Ya, nomor 31. Atau penyelisihan terjadi dengan mendahulukan atau mengakhirkan pada nama perawi atau matan hadis, maka dinamakan maqlub. Ya, ini udah pembahasan baru, ya, tentang hadis maqlub
Maklub adalah adanya pendahuluan atau pengakhiran. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yakni dalam nama perawi seperti Murrah bin Ka'ab dan Ka'ab bin Murrah. Ya, jadi ada pendahuluan, ada pengakhiran ya. Contohnya pada nama perawi, ada Murrah bin Ka'ab, ada Ka'ab bin Murrah. Dan terkadang juga terjadi dalam matan ya. Seperti hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1031 tentang 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungan arsy-Nya. Di dalam hadisnya terdapat kalimat wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Maka salah seorang perawi telah terbalik dalam meriwayatkan kalimat ini. Yang benar adalah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ya, yaitu sampai tangan kirinya tidak mengetahui ya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi terbalik ya, makanya disebut apa? Hadis maklub, yaitu hadis yang lafaz-lafaznya terbalik gitu. Baik dia lafaz nama perawinya, misalnya tadi Murrah bin Ka'ab malah jadi Ka'ab bin Murrah gitu ya. Atau tadi sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya, terbalik dengan sampai tangan kirinya. Yang terbalik itu yang ini ya, yang pertama ya, tangan kanan, harusnya tangan kiri gitu. Jadi yang benar adalah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya namanya infak pakai tangan kanan tentunya. Nah, ini adalah hadis maklub ya, terbalik baik nama rawinya atau juga bisa terbalik pada lafaz hadisnya. Sebagaimana dalam 2 kitab sahih ya. Ya, di situ yakni di Sahih Bukhari dengan lafaz yang benar dan Sahih Muslim di 1031 ya, dengan lafaz yang terbalik. Ya, ini seperti itu penjelasannya. Lalu berikutnya adalah 32, yaitu atau dengan penambahan seorang perawi pada sanad maka dinamakan mazid fi muttasil asanid. Ya, ini udah bab baru lagi, yaitu istilah mazid fi muttasil asanid adalah seorang rawi menambahkan seseorang dalam sanadnya yang tidak ditambahkan oleh lainnya. Ya, jadi menambah-nambah nama rawi ya, ini namanya mazid. Mazid itu kata tambahan ya, mazid itu fi mutasil asanid ya, di bersambungnya sanadnya ya. Dan tambahan ini ditolak ya. 1, jika yang menambah adalah lebih kuat ya, jika yang menambah adalah lebih kuat. 2, pada tempat tambahan perawi menggunakan lafaz yang tegas bahwa dia mendengar ya, sehingga jika menggunakan lafaz yang tidak tegas seperti an, maka yang lebih kuat adalah yang menambah ya. Diulang ya, dan tambahan ini ditolak. 1 ya, jika yang menambah adalah lebih kuat. Lalu nomor 2, pada tempat tambahan perawi menggunakan lafaz yang tegas bahwa dia mendengar ya, sami'a gitu ya, dia mendengar, sehingga dia menggunakan lafaz yang tidak tegas seperti an itu dari ya, an Abi Hurairah misalnya, maka yang lebih kuat adalah yang menambah. 33, atau dengan penggantian dalam sanad atau matan
yang tidak bisa dikuatkan, maka dinamakan muttorib. Ya, sekarang istilah baru yaitu hadis muttorib. Diulang, atau dengan penggantian dalam sanad atau matan yang tidak bisa dikuatkan. Dan terkadang penggantian dilakukan karena kesengajaan dengan tujuan untuk ujian, ya. Hadis muttorib adalah perselisihan dalam riwayat, di mana sebagian meriwayatkannya dengan satu segi dan yang lainnya meriwayatkan dengan segi yang lain yang menyelisihinya, dan kita namakan muttorib kalau kedua riwayat sama kuat. Ya, jadi jika kedua riwayat tersebut yang berbeda itu sama-sama kuat gitu ya, maka disebut hadis muttorib. Dan terkadang penggantian ya, ibdal di situ ya, penggantian dilakukan karena kesengajaan kepada orang yang akan diuji hafalannya dengan tujuan untuk ujian dari pelakunya. Itu ya, jadi untuk ujian terkadang untuk menguji murid gitu, menguji hafalannya. Lalu berikutnya adalah 34. Atau dengan merubah huruf tapi bentuk tulisan tetap sama, maka dinamakan mushaf dan muharraf. Ya, diulang. Atau dengan merubah huruf tapi bentuk tulisan tetap sama. Ya, mushaf adalah perbedaan riwayat seorang rawi dengan lainnya yang lebih kuat. Diulang. Mushaf adalah perbedaan riwayat seorang rawi dengan lainnya yang lebih kuat. Dalam titik pada huruf ya, sehingga mengubah makna kalimat. Diulang, perbedaan riwayat seorang rawi ya dengan lainnya yang lebih kuat dalam titik pada huruf sehingga mengubah makna kalimat. Ya, ini mushaf namanya. Lalu yang muharraf adalah perbedaan riwayat seorang rawi dengan lainnya yang lebih kuat dalam harokat pada huruf. Ya, dalam harokat. Jadi kalau tadi kan dalam titik, misalnya fa malah di situ qaf gitu. Nah, itu kan titiknya berbeda ya. Atau misalnya ba di situ malah sa gitu. Ya, sedangkan muharraf adalah perbedaan dalam harokat. Ya, misalnya harusnya fathah malah dhammah gitu ya. Sehingga mengubah makna ya, karena perubahan titik dan harokat tentunya akan merubah makna ya. Seperti kita baca Al-Quran juga seperti itu ya. Kalau titiknya berubah atau harokatnya berubah, tentu maknanya akan berbeda. Lalu berikutnya 35 ya, dan tidak boleh sengaja merubah matan atau redaksi hadis dengan mengurangi atau mengganti dengan kata yang dianggap semakna, kecuali bagi seorang yang berilmu terhadap hal-hal yang bisa merubah makna. Ya, jadi tidak boleh sengaja merubah redaksi atau lafaz hadisnya dengan mengurangi atau mengganti yang semakna gitu. Di sini ada dua permasalahan. Satu, mengurangi atau meringkas lafaz hadis sesuai kebutuhan, maka kebanyakan ulama memperbolehkan hal ini bagi orang yang berilmu. Ya, sebagian membolehkan ya meringkas lafaz hadisnya, ya, tapi hanya untuk yang berilmu saja. Lalu nomor 2, meriwayatkan hadis dengan makna, maka perselisihan para ulama tentang boleh atau tidaknya adalah sangat masyhur. Ya, ikhtilaf ulama di sini. Dan kebanyakan mereka membolehkannya juga, sama seperti meringkas. Ya. Lalu berikutnya adalah ya, jadi nomor 1 itu mengurangi atau meringkas lafaz hadis, yang nomor 2 adalah meriwayatkan hadis dengan makna gitu.
Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, semua yang disebutkan adalah berkaitan dengan boleh atau tidaknya. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa yang lebih utama adalah membawakan hadis dengan lafaznya tanpa merubah-rubahnya. Ya, tentunya bagusnya yang persis, yang mirip dengan yang diriwayatkan oleh Rasul, jangan pakai makna saja ya, karena akan lebih yakin ilmunya. Al-Qadhi Iyad berkata, hendaknya pintu periwayatan dengan makna ditutup agar seorang yang tidak ahli tapi dia menyangka dirinya ahli tidak masuk dalam masalah ini, sebagaimana telah terjadi pada banyak perawi dari dulu sampai sekarang. Wallahul muwafiq, dan Allah yang memberi taufik. Ya. Lalu 36. Kalau maknanya samar, maka dibutuhkan kepada syarah atau penjelasan kata yang asing dan penjelasan hadis yang muskil atau janggal maknanya. Ya, syarahnya kita lihat telah dijelaskan di awal pembahasan, ya, telah dijelaskan di awal pembahasan bahwa di antara ilmu hadis adalah mengenal kata-kata yang asing darinya serta mengetahui fikihnya. Maka para ulama telah mengumpulkan dan menjelaskan kata-kata dalam hadis yang jarang digunakan sehingga maknanya tidak diketahui oleh banyak orang. Di antara kitab yang paling mudah ya, jadi ulama itu membuat kitab tentang istilah-istilah hadis ya, yang samar maknanya di situ. Kitabnya yang paling mudah dalam masalah ini adalah An-Nihayah fi Ghoribil Hadis wal Athar karya Imam Ibnul Athir ya. Dan jika yaitu namanya ghorib ya, Ghoribul Hadis ya, jadi makna-makna yang asing seperti di tafsir di Ulumul Quran, tafsir juga ada materi Ghoribul Quran ya, yaitu kata-kata di dalam Al-Quran yang masih samar maknanya, yang perlu dijelaskan sesuai dengan penjelasan ahli tafsir gitu. Lalu berikutnya adalah dan jika makna kata-kata dalam hadisnya tidak sulit dipahami karena memang sering digunakan, akan tetapi makna kalimat dan maksud dari hadis tersebut masih samar, maka diperlukan kitab Bayanil Mushkil, yaitu penjelasan hadis yang mushkil atau janggal maknanya. Ya, jadi ini kalau suatu kata di dalam lafaz hadis tersebut nggak samar maknanya atau jelas ya, tapi saat digabung dengan kalimat ya, kata tersebut jadi janggal atau samar maknanya. Maka di sini ada juga kitab yang membahasnya, namanya Kitab Bayanil Mushkil, yaitu penjelasan hadis yang mushkil atau janggal maknanya, seperti kitab Imam At-Tahawi dan lainnya. Dan penjelasan ini juga dilakukan oleh umumnya para pensyarah kitab-kitab hadis ya. Jadi ada Ghoribul hadis juga ya, seperti di Al-Quran ada Ghoribul Quran untuk menjelaskan kata yang masih sulit dipahami maknanya. Ya, Allahu Akbar ya, Masya Allah, sudah sangat lengkap dipermudah oleh ahli hadis dari zaman dulu. Berikutnya adalah kemudian kemajhulan ya, sekarang bab majhul. Sebabnya adalah karena banyaknya sifat yang disematkan kepada seorang perawi. Kemudian dia disebut dengan sifat yang tidak masyhur untuk suatu alasan. Dan mereka para ulama menulis kitab Al-Muwaddih untuk masalah ini ya. Jadi ada kitabnya namanya Kitab Muwaddih jika nama perawinya itu samar ya, misalnya nama kunyah ya, akhirnya jadi bingung ini kunyah yang mana, merujuk ke nama siapa kunyah ini gitu. Lalu 38-nya,
Dan terkadang kemajhulan terjadi karena perawi sangat sedikit meriwayatkan hadis, ya. Dan mereka para ulama menulis kitab al-wuhdan untuk masalah ini. Ya, diulang. Dan terkadang kemajhulan terjadi karena perawi sangat sedikit meriwayatkan hadis, dan mereka para ulama menulis kitab al-wuhdan untuk masalah ini. Ya, tadi ada namanya kitab al-muwaddih, ya. Jika samar maknanya, jika samar nama perawinya. Lalu ada kitab al-wuhdan yang membahas tentang majhulnya karena meriwayatkan hadis itu sedikit, gitu. Lalu 39, atau karena tidak disebutkan namanya dengan tujuan untuk meringkas, dan mereka menulis kitab namanya Al-Mubhamat untuk masalah ini, ya. Jadi ada 3 kitab di sini, ada Al-Muwaddih, ada Al-Wuhdan, dan satu lagi adalah Al-Mubhamat. Al-Mubhamat adalah kitab yang bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang nama perawinya tidak disebutkan karena tujuannya untuk meringkas sanad, gitu. Itu namanya mubhamat. Ya, dan mubham, perawi yang tidak disebut namanya, tidak diterima periwayatannya walaupun dimubhamkan dengan lafaz pujian menurut pendapat yang benar, ya. Jadi hadis tersebut jadi tertolak atau mardud, ya. Karena apa? Karena mubham, yaitu perawinya tidak disebutkan nama, walaupun mungkin hanya pakai pujian doang, gitu, ya. Tidak disebutkan nama tapi pakai pujian terhadap nama tersebut. Nah, maka ini ditolak hadisnya, ya. Lalu berikutnya adalah yang dimaksud jahalah atau kemajhulan seorang rawi adalah tidak diketahui adanya celaan maupun pujian tertentu padanya, dan termasuk juga dimubhamkan tidak disebutkan nama perawi atau majhul ain atau majhul hal, gitu, ya. Diulang, dimubhamkan atau tidak disebutkannya nama perawi, majhul ain dan majhul hal. Nah, dan jahalah memiliki beberapa sebab. Ya, jahalah kita lihat ada beberapa sebab. 1. Seorang rawi menyebutkan nama syekhnya atau kunyahnya atau menisbatkannya kepada kabilah, negeri atau pekerjaan dengan sesuatu yang syekh tersebut tidak dikenal dengannya, sehingga disangka bahwa itu adalah syekh yang lain, maka terjadilah jahalah, dan itu banyak terjadi pada tadlis syuyukh, yaitu penyamaran nama-nama syekh, ya. Jadi ada cacatnya hadis karena tadlis, ya, yaitu penyamaran nama-nama syekh menjadi kunyah, akhirnya bingung ini kunyahnya milik siapa, gitu, ya. Atau menisbatkan ke kabilah, gitu, ya, atau suatu negeri, gitu, maka atau suatu pekerjaan, ya, dinisbatkan orang tersebut pada julukan pekerjaannya atau negerinya atau kabilahnya atau kunyahnya, jadi bukan nama asli, jadi membingungkan, ya, di situ. Namanya jahalah yang pertama. Lalu jahalah kedua yaitu perawi yang memang sedikit periwayatan hadisnya, sehingga sedikit pula hadis yang diambil darinya, maka dia pun menjadi tidak dikenal, ya. Lalu nomor 3, seorang rawi tidak menyebutkan nama syekhnya atau mubham, seperti dia mengatakan, seseorang telah menyampaikan hadis kepadaku, atau sebagian mereka telah menyampaikan hadis kepadaku, atau dengan lafaz seorang syekh telah mengabarkan padaku. Nah, ini kan tidak disebutkan jelas, ya, siapa syekhnya. Maka di sini menjadi mubham atau jahalah, ya. Lalu berikutnya nomor 4 adalah seorang rawi menyebutkan nama syekhnya secara muhmal. Muhmal itu tidak disebutkan bapaknya atau anaknya dan semisalnya. Seperti dia mengatakan, fulan telah menyampaikan hadis kepadaku. Ya, misalnya Muhammad telah menyampaikan hadis kepadaku. Nah, itu kan
tanpa menyebut binnya siapa atau anaknya siapa gitu ya. Akhirnya jadi samar di situ. Atau Ibnu Fulan telah menyampaikan hadis kepadaku ya. Jadi rawi menyebutkan nama syekhnya secara tidak disebutkan bapaknya atau anaknya gitu. Lalu nomor 5 ya di sini. Tidak ada perkataan para imam yang mensikohkan perawi atau mendoifkannya. Nah, ini juga menjadi majhul ya, menjadi jahalah, yaitu imam-imam yang lain itu tidak ada yang mensikohkannya, juga tidak ada yang mendoifkannya, gitu, tidak ada yang memujinya, gitu, sehingga rawi tersebut, imam tersebut tidak terkenal apakah dia sikoh ataukah doif. Nah, ini makanya namanya majhul ya. Majhul itu tidak diketahui atau jahalah ya. Dan para perawi yang mubham yaitu yang tidak disebutkan namanya, seperti seseorang telah menyampaikan hadis kepadaku. Nah, maka hadisnya tidak diterima. Alasannya karena syarat untuk diterimanya riwayat atau hadis adalah diketahui adalah ya, adalah di situ adalah diketahui dia adil perawinya ya. Sedangkan perawi yang tidak disebutkan namanya maka tidak diketahui siapa orangnya, sehingga bagaimana mungkin bisa diketahui adalah dan dobetnya ya. Bisa diketahui dia adil atau tidak, atau dobet penjagaan terhadap hadisnya sempurna atau tidak gitu. Dan terkadang nama tidak disebutkan akan tetapi disebutkan lafaz pensikohan, seperti seorang rawi mengatakan seorang yang sikoh telah menyampaikan hadis kepadaku. Nah, ini hanya menyebutkan seorang yang sikoh telah menyampaikan hadis padaku. Nah, maka di sini juga terjadi ikhtilaf ulama menjadi beberapa pendapat ya, apakah hadis tersebut ditolak ataukah diterima ya. Dan pendapat yang benar adalah tidak diterima ya, kalau hanya mengatakan seorang yang sikoh telah menyampaikan hadis padaku gitu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar ya. Lalu 40, kalau disebutkan namanya dan hanya ada satu orang yang meriwayatkan darinya, maka perawi ini dinamakan majhul ain. Diulang, kalau disebutkan namanya dan hanya ada satu orang yang meriwayatkan darinya, maka perawi ini dinamakan majhul ain ya. Jadi namanya disebutkan tapi yang meriwayatkan cuma satu orang gitu ya, maka ini disebut majhul ain. Lalu 41, atau yang meriwayatkan darinya ada dua orang atau lebih akan tetapi tidak ada yang mensikohkan atau memujinya, maka perawi ini dinamakan majhul hal dan diistilahkan juga dengan mastur ya. Majhul hal disebut juga dengan mastur ya. Kita lihat syarahnya. Majhul ain adalah seorang rawi yang hanya ada satu orang yang meriwayatkan darinya dan tidak ada yang mensikohkan atau mendoifkan rawi tersebut. Al-Hafiz menjelaskan, majhul ain seperti mubham, maka hadisnya tidak diterima kecuali jika ada yang mensikohkan dari selain yang meriwayatkan darinya menurut pendapat yang benar, dan dia bisa diterima walaupun yang mensikohkannya adalah yang meriwayatkan darinya kalau jika dia memang ahli. Diulang, dan dia bisa diterima hadisnya walaupun yang mensikohkannya adalah yang meriwayatkan darinya kalau jika dia memang ahli gitu. Majhul hal adalah seorang rawi yang ada dua orang atau lebih yang meriwayatkan darinya dan tidak ada yang mensikohkan atau mendoifkan rawi tersebut ya. Disebut juga majhul hal, di sini disebut juga mastur namanya. Al-Hafiz menjelaskan, periwayatan rawi yang mastur dan semisalnya yang masih ada kemungkinan bisa diterima, maka tidak dikatakan bahwa riwayatnya ditolak atau diterima. Akan tetapi tawakuf atau diam sampai jelas keadaannya. Ya, ini menurut pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar ya.
sehingga ketika ada qarinah atau indikasi yang menguatkan keadaannya, maka hadisnya bisa diterima seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Albani. Ya, jadi majhul ain, majhul hal bisa diterima jika ada qarinah atau indikasi yang menguatkan bahwa hadis tersebut sahih. Barang siapa yang disikohkan oleh Ibnu Hibban, kemudian sekelompok rawi sikoh telah meriwayatkan darinya dan dia tidak meriwayatkan sesuatu yang mungkar, maka dia adalah soduk dan hadisnya bisa dijadikan hujjah. Ya, jadi diulang, barang siapa yang disikohkan oleh Ibnu Hibban. Ya, jadi Ibnu Hibban di situ di catatan kakinya, Ibnu Hibban terlalu bermudah-mudahan ketika memasukkan para perawi yang majhul dalam kitab sikotnya. Ya, jadi Imam Ibnu Hibban itu termasuk perawi atau ahli hadis yang tasahul atau bermudah-mudah ya dalam majhul ini gitu dalam kitabnya, yaitu yang berjudul Sikot ya. Diulang ya, barang siapa yang disikohkan oleh Ibnu Hibban, kemudian sekelompok rawi sikoh telah meriwayatkan darinya dan dia tidak meriwayatkan sesuatu yang mungkar, maka dia adalah soduk ya. Jadi barang siapa yang disikohkan oleh Ibnu Hibban ya, maka dia soduk dan hadisnya bisa dijadikan hujjah gitu. Ini di penjelasan Tamamul Minnah ya, Mizanul I'tidal pada biografi Malik bin Al-Khair Az-Zahabi ya. Lalu berikutnya adalah 42. Kemudian celaan terhadap perawi dikarenakan bid'ahnya, baik yang membuat pelakunya kafir atau hanya fasik ya. Jadi bid'ah itu kan ada yang bid'ah mengakibatkan kekafiran bid'ahnya, ada juga bid'ah yang digolongkan di bawah kafir, masih termasuk dosa gitu ya, tapi dia nggak sampai kafir ya. Ini pembagian bid'ah. Lalu untuk yang pertama, maka jumhur umumnya ulama tidak menerima periwayatannya ya. Diulang, untuk yang pertama yaitu yang bid'ahnya menyebabkan kekafiran ya, maka jumhur umumnya tidak menerima periwayatannya. Dan yang kedua yaitu yang bid'ahnya hanya sampai fasik gitu ya, maka bisa diterima selama dia bukan dai ya, bukan yang menyeru pada bid'ah tersebut, kecuali kalau dia meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya, maka ditolak. Ini menurut pendapat yang terpilih, dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Juzajani, guru dari Imam An-Nasai ya. Lalu berikutnya, ketentuan untuk ahli bid'ah dalam masalah diterima atau tidak hadisnya yaitu 1. Jika bid'ahnya adalah yang membuat pelakunya kafir, maka jumhur atau kebanyakan ulama tidak menerima hadisnya. Akan tetapi Al-Hafiz mengingatkan bahwa tidak ditolak semua rawi yang dikafirkan dengan sebab bid'ahnya, karena masing-masing golongan mengklaim bahwa orang-orang yang menyelisihinya adalah ahli bid'ah, dan kadang sebagian golongan berlebihan dengan mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Kalau hal ini diambil secara mutlak, maka berkonsekuensi mengkafirkan semua golongan ya, karena semua golongan itu menganggap baik apa yang mereka dakwahkan gitu kan, malah sampai takfir, kafir, mengkafirkan di luar golongannya ya. Maka yang dijadikan pegangan dalam masalah ini bahwa yang ditolak riwayatnya adalah orang yang mengingkari perkara yang mutawatir dari syariat Islam yang telah diketahui secara pasti dalam agama ya. Jadi kalau misalnya hukum sholat itu wajib gitu kan, nah itu kan adalah perkara yang mutawatir ya gitu. Demikian juga kalau ada orang yang meyakini sebaliknya gitu ya. Jadi ini yang ditolak riwayatnya itu adalah yang mengingkari perkara-perkara yang mutawatir dalam agama ya, seperti itu. Lalu berikutnya
Nomor 2, jika bid'ahnya yang membuat pelakunya tidak kafir, ya, asalkan dia bukan dai dari bid'ah tersebut, asalkan dia bukan penyeru bid'ah tersebut gitu. Maka riwayatnya diterima kecuali jika meriwayatkan hadis yang menguatkan bid'ahnya, maka ditolak menurut pendapat yang terpilih, ya. Ada juga pendapat lain sebagaimana dikatakan Syekh Ahmad Syakir, yaitu yang dijadikan sandaran dalam masalah riwayat hadis adalah kejujuran perawi, amanahnya, dan terpercaya dalam agama dan akhlaknya. Dan orang yang meneliti keadaan para perawi, maka akan dia dapati bahwa banyak dari ahli bid'ah yang bisa dipercaya dan kita merasa tenang dengannya walaupun mereka meriwayatkan suatu hadis yang menguatkan pendapat bid'ah mereka. Akan tetapi ada juga yang tidak bisa dipercaya riwayatnya sama sekali, ya. Ini pendapat yang lain, ya. Lalu berikutnya Imam Abu Dawud berkata, tidak ada di kalangan ahli bid'ah yang hadisnya lebih sahih daripada Khawarij. Diulang, Imam Abu Dawud berkata, tidak ada di kalangan ahli bid'ah yang hadisnya lebih sahih daripada Khawarij. Oleh karena itulah, firqah atau kelompok ahli bid'ah yang terkenal pendusta, maka hadisnya tidak diterima, gitu ya. Lalu berikutnya Imam Asy-Syafi'i berkata, saya menerima persaksian ahlul ahwa atau ahli bid'ah kecuali khotobiyah dari kalangan Rafidhah Syiah, ya, karena mereka memperbolehkan persaksian dusta untuk membela kelompoknya. Ya, jadi Imam Syafi'i itu menerima riwayat dari ahli bid'ah kecuali penyeru Syiah, gitu ya. Karena Syiah memang memperbolehkan persaksian dusta, gitu kan, untuk membela kelompoknya, ya. Itu seperti itu pendapat Imam Syafi'i. Lalu 43. Kemudian buruknya hafalan. Kalau memang sudah sifatnya demikian, maka dinamakan syadz menurut satu pendapat. Lalu 44, atau munculnya belakangan, maka dinamakan mukhtalit, ya. Kita lihat di sini sarahnya, su'ul hifzi atau buruknya hafalan seorang rawi maksudnya adalah, ya, buruknya hafalan seorang rawi maksudnya adalah di mana tidak bisa dikuatkan segi kebenaran atau segi kesalahannya. Perawinya dinamakan sayyi'ul hifzi. Sayyi, ya, dari kata sayyi itu buruknya hafalan, sayyi'ul hifzi. Dan sayyi'ul hifzi ada dua macam. Yang pertama adalah yang sifat buruk hafalan ini memang ada pada dirinya sejak awal, ya. Jadi memang ada orang yang sudah jadi sifat bahwa dia itu buruk hafalannya, gitu. Sebagian ulama menamakannya dengan syadz, ya. Ada yang menamakan menjadi hadis yang syadz, gitu, atau rawi yang syadz di situ karena buruk hafalannya. Akan tetapi yang benar adalah bahwa syadz itu seorang rawi sikoh diselisihi yang lebih kuat, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal-awal, ya. Hadis yang syadz itu adalah hadis yang rawinya menyelisihi rawi yang lebih sikoh, itu namanya syadz, gitu. Jadi bukan masalah hafalan di sini, ya, gitu. Nomor 2, seorang rawi, ya, ini nomor 2 macam sayyi'ul hifzi yang kedua, ya, yaitu seorang rawi yang tadinya bagus hafalannya akan tetapi kemudian menjadi buruk hafalannya dikarenakan suatu hal seperti hafalannya buruk karena pikun, ya, karena udah tua, ya, usia tua, atau dia karena menjadi buta, ya, atau terbakar kitabnya, maka ini dinamakan rawi yang mukhtalit, ya. Jadi ada namanya rawi syadz, ada rawi mukhtalit, gitu, ya. Maka hukumnya bahwa hadis yang dia riwayatkan sebelum
ikhtilat atau sebelum berubah hafalannya, maka diterima. Dan hadis yang dia riwayatkan setelah ikhtilat atau setelah hafalannya buruk atau tidak bisa dibedakan apakah sebelum atau sesudah, maka tawakuf. Ya, jadi mohon maaf. Tadi saya ulang, maka hukumnya bahwa hadis yang dia riwayatkan sebelum ikhtilaf, ya, sebelum berubah hafalannya, maka diterima hadisnya. Ya. Dan hadis yang dia riwayatkan setelah ikhtilaf, ya, maka tidak bisa atau tidak bisa dibedakan apakah belum atau sesudah, ya, maka tawakuf di situ. Kita tidak menilai hadis tersebut apa karena tidak ya karena masih samar di situ, ya, apakah dia hafalannya buruk ataukah tidak. Maka itu bisa diketahui dengan membedakan orang-orang yang meriwayatkan darinya antara yang sebelum ikhtilat dengan yang sesudahnya, ya, biasanya karena umur tua, ya, ikhtilat ikhtilat atau muhtalit ini. Rawi muhtalit biasanya dikatakan taghayyara bi akharahi taghayyara bi akharatin, ya, akhara dari kata akhir gitu kan, berubah di akhir, yaitu rawi muhtalit. Lalu berikutnya adalah 45. Ya, 45. Kalau seorang rawi yang sayyi'ul hifzi atau buruk hafalannya, demikian juga rawi yang mastur, ya, atau hadis yang mastur atau sanadnya mursal dan juga mudallas atau tadlis, ya, kalau masing-masingnya ada penguat yang bisa menguatkan, ya, kalau hadis-hadis ini kan tadinya ditolak, ya, tapi kalau ada riwayat lain yang menguatkan, maka hadis mereka bisa menjadi hasan, ya, yang tadinya dhaif, ya, ini sayyi'ul hifzi, mastur, mursal, mudallas itu kan hadis dhaif. Tapi kalau ada riwayat lain yang menguatkan, maka hadis mereka menjadi derajatnya menjadi hasan, ya, tapi bukan hasan lidzatihi, akan tetapi dengan penggabungan atau namanya hasan li ghairihi. Ya, kita lihat syarahnya. Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif munjabir, yang artinya hadis dhaif yang mempunyai penguat, yaitu mutabi atau syahid, ya. Mutabi dan syahid udah diterangkan tadi, ya, makanya harus hafal, ya, pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan, benar-benar harus mutkin agar kosakata-kosakata yang sebelumnya itu sudah faham, ya. Di sini ada mutabi, syahid, itu adalah riwayat yang menguatkan hadis ini, gitu. Yang semisal atau yang lebih kuat, ya. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dan ketentuan untuk hadis dhaif munjabir tersebut, ya, adalah kembali kepada kemungkinan antara diterima atau tidaknya rawi tersebut. Yang pertama, kalau kemungkinan keduanya sama, ya, sama-sama kuat, ya, maka inilah yang bisa dikuatkan. Tapi kalau segi penolakannya lebih kuat, ya, maka dia tidak bisa dikuatkan hadis dhaif tersebut, ya, dengan mutabi dan syahid tersebut, ya. Lalu yang ketiga, adapun kalau segi diterimanya lebih kuat, ya, maka bukan termasuk dhaif munjabir, akan tetapi masuk kategori hasan lidzatihi, gitu, ya. Ini adalah penjelasan kalau ada riwayat lain yang menguatkan hadis-hadis yang dhaif. Ya, wallahu a'lam. Di sini Al-Hafiz menyebutkan contoh-contoh dhaif munjabir, ya. Contoh-contoh dhaif munjabir atau dhaif yang mempunyai penguat, baik dia penguatnya mutabi atau syahid, gitu. Kita lihat di sini yaitu
contoh-contoh dhaif munjabir: 1. Sayyi'ul hifdzi, buruk hafalannya. Lalu mastur atau majhul hal. Lalu yang ketiga, hadis yang mursal. Lalu 4 yaitu mudallas. Dan termasuk juga munqati, mubham, dan majhul ain ya. Ini yang bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain agar yang dhaif bisa naik derajatnya menjadi hasan gitu. Hasannya hasan li ghairihi gitu ya. Nah, di sini kita lihat catatan kakinya. Imam Al-Albani pernah ditanya apa bedanya antara mubham, majhul ain, dan munqati dalam penguatan dengannya. Beliau menjawab tidak ada bedanya ya. Jadi hadis mubham, majhul ain, dan munqati itu cara menguatkan dengan riwayat lain itu sama ya, nggak ada bedanya. Ini menurut Imam Al-Albani. Lalu 46 di sini adalah kemudian sanad ya. Sanad itu ada macam-macamnya ya, yaitu yang pertama bisa sampai ke Nabi ya sanadnya, secara tegas dari beliau, atau hanya secara hukman, secara hukum, atau secara qaulihi saja dari secara perkataannya atau perbuatannya maupun persetujuan beliau ya. Jadi sanad bisa sampai ke Nabi, bisa melalui apa saja, bisa melalui hukumnya, perkataannya, perbuatannya, ataupun persetujuan beliau. Nah, lalu 47 atau sampai kepada sahabat atau sahabi, seorang sahabat Nabi. Juga demikian, baik perkataan sahabat, perbuatan sahabat, atau persetujuan sahabat. Jadi di sini nanti ada namanya ya, untuk 46 itu namanya hadis marfu di bawah nih. Wasani al marfu fal awal al marfu ya, di nomor 48-nya. Nomor 48 di situ ada nama-namanya ya. Untuk yang pertama yang hadisnya sampai kepada Nabi disebut hadis marfu. Lalu kalau sampai kepada sahabat disebut wasani al mauquf ya, hadis mauquf. Lalu wasalisu al maktu, yaitu hadis maktu ya. Kita baca yang hadis maktu belum kita baca, yaitu 47 ya di situ. Dan yang disebut maaf yang sahabat masih ada lanjutan di sini ya, 47-nya kita baca. Dan yang disebut seorang sahabat adalah orang yang bertemu Nabi ya dengan beriman kepada beliau dan wafat di atas keislaman walaupun sebelumnya sempat murtad. Ini menurut pendapat yang benar ya. Jadi yang disebut sahabat Nabi adalah ya, yang disebut sahabat Nabi adalah orang yang bertemu Nabi dengan beriman kepada beliau ya. Jadi kalau kafir ya tidak disebut sahabat ya, dan wafat di atas keislaman ya walaupun sebelumnya sempat murtad, itu disebut sahabat Nabi gitu. Lalu 48-nya di situ atau sampai kepada seorang tabi'in. Nah, ini kalau hadisnya hanya sampai ke tabi'in, enggak sampai ke Rasul, maka disebut hadis maktu di situ ya. Ya, hadis maktu di situ. Wasalisu al maktu wa man duna tabi'i fihi mithluhu ya. Jadi hadis maktu di sini adalah hadis yang sampai hanya pada tabi'in saja. Tabi'in adalah di sini 48-nya kita baca lagi, orang yang bertemu sahabat atau sahabi seperti sebelumnya, yaitu beriman dan wafat di atas keislaman ya. Fal awalul marfu, yang pertama tadi disebut hadis marfu, wasani al mauquf, dan yang kedua disebut hadis mauquf, wasalisu yang ke tabi'in maka disebut al maktu ya. Ya, untuk dua yang terakhir yaitu hadis mauquf dan maktu ya. Dua yang akhir kan maktu dengan mauquf ya.
diistilahkan dengan asar, ya, dengan asar. Asar itu kan yang bukan dari nabi, ya, tapi dia perkataannya berasal dari sahabat atau tabiin. Ya, ini namanya asar. Maka hadis mauquf dan hadis maqtu disebut juga istilahnya dengan asar, gitu. Di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan pembagian hadis dilihat dari kepada siapa matan itu disandarkan, ya. Jadi ini pembagian hadis berdasarkan penyandaran matan tersebut, ya. Berdasarkan kepada siapa matan tersebut disandarkan, gitu ya. Apakah kepada nabi, apakah kepada sahabat, ataukah kepada perkataan tabiin, gitu. Nah, di sini yang pertama marfu. Setiap yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Ada yang secara tegas penyandarannya dan ada juga yang hanya dihukumi marfu. Al-Hafiz berkata, contoh marfu yang tegas adalah berupa perkataan seperti sahabat yang berkata, "Saya mendengar Nabi bersabda." Nah, ini berarti tegas, ya, marfu'nya. Lalu Rasulullah menyampaikan hadis kepada kami, titik-titik. Ya, itu juga tegas perkataannya. Lalu Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, gitu ya biasanya. Lalu dari Rasulullah bahwa beliau bersabda. Nah, ini adalah hadis marfu yang tegas lafaz hadisnya, gitu. Nah, dan semisalnya, ya. Lalu nomor 2 sekarang, yaitu berupa perbuatan, ya, hadis marfu tapi berupa perbuatan Nabi. Contohnya seperti sahabat yang berkata, "Saya melihat Rasulullah melakukan titik-titik." gitu. Atau Rasulullah biasa melakukan titik-titik. Nah, ini maka dia masih digolongkan hadis marfu, tapi marfunya yang marfu perbuatan, ya. Lalu nomor 3 adalah berupa persetujuan seperti sahabat yang berkata, saya melakukan titik-titik di hadapan Nabi. Nah, kalau Nabi diam berarti Nabi setuju, gitu. Itu namanya persetujuan Nabi atau hadis marfu karena persetujuan, ya. Persetujuan itu di sini yaitu takrir, ya, namanya. Kalau tadi tindakan Nabi itu namanya fi'il. Ya, kalau perkataan Nabi namanya qaul, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini tadi sampai persetujuan Nabi, ya. Jadi kalau sahabat melakukan sesuatu tapi didiamkan oleh Nabi, berarti itu menjadi dalil atau menjadi namanya hadis marfu berupa takrir, gitu. Atau berupa perkataan sahabat yang berkata, si fulan melakukan demikian di hadapan Nabi, ya, tapi Nabi diam aja, gitu. Berarti Nabi tidak melarang hal itu, gitu. Kemudian tidak menyebutkan pengingkaran beliau terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini ya, jadi Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut, gitu. Kemudian contoh marfu yang tidak tegas tapi hanya secara hukum saja, seperti sahabat yang tidak mengambil riwayat Israiliyat, mengatakan sesuatu dengan ketentuan, ya. Ya, jadi kalau hadis yang marfu, ya, yang tidak tegas adalah berdasarkan segi hukumnya saja, yaitu para sahabat tidak mengambil riwayat Israiliyat atau riwayat dari ahli kitab, yaitu mengatakan sesuatu dengan ketentuan. 1. Bukan termasuk perkara ijtihad. 2. Tidak berkaitan dengan pembahasan secara bahasa atau menjelaskan kata yang asing. 3. Pengabaran tentang berita zaman dahulu seperti awal permulaan makhluk, cerita para nabi, ya. Atau berikutnya, atau berita-berita tentang masa depan seperti peperangan yang akan terjadi, berbagai fitnah kerusakan, dan keadaan-keadaan pada hari kiamat. Ya, di halaman berikutnya di sini, atau juga demikian juga pengabaran tentang pahala atau hukuman khusus bagi suatu amal perbuatan, ya. Ya, lalu berikutnya hadis mauquf. Sekarang hadis mauquf adalah
setiap yang disandarkan kepada sahabat, ya, seorang sahabat Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan sahabat. Dan yang disebut sahabi, yang disebut sahabat Nabi adalah yang terpenuhinya pada 3 syarat ini, yaitu 1, sahabat tersebut bertemu Nabi. 2, beriman kepada beliau. 3, wafat di atas keislaman walaupun sebelumnya sempat murtad menurut pendapat yang benar, ya. Lalu ini adalah kriteria yang syarat disebut sahabat Nabi, ya. Lalu berikutnya sekarang yang nomor 3 adalah hadis maktu. Hadis maktu adalah yang datang dari tabi'in dan orang setelahnya, ya. Jadi bukan perkataan Rasul tapi perkataan tabi'in. Dan tabi'in adalah, ya, pengertian tabi'in adalah yang bertemu sahabat yang beriman dan wafat dalam keadaan muslim, ya. Jadi yang bertemu sahabat itu namanya tabi'in, dan dia harus beriman, ya, dan wafat dalam keadaan Islam, gitu. Untuk mauquf dan maktu biasa disebut dengan asar, gitu ya. Jadi asar bisa karena hadisnya itu mauquf ataupun maktu, ya, karena disandarkan bukan pada Nabi tapi pada sahabat atau tabi'in. 49. Musnad adalah marfu'nya hadis seorang sahabat dengan sanad yang secara lahiriah bersambung, ya. Jadi maksud musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung dan sampai kepada Nabi, ya. Ini namanya musnad, ya. Lalu berikutnya 50. Kalau sedikit jumlah para perawinya, maka bisa jadi sampai kepada Nabi atau hanya sampai kepada seorang imam yang memiliki sifat tinggi seperti Imam Syu'bah. Ya, ini tentang derajat-derajat musnad atau derajat hadis, ya. Di sini derajatnya adalah hadis Ali namanya, ya. Di sini yang pertama adalah al-ulu atau ketinggian sanad, ya, atau namanya hadis Ali yang mutlak. Wathani an-nisbi, yaitu yang kedua adalah ulu atau tinggi yang nisbi atau relatif. Dan kita lihat penjelasan berikutnya. Dan di dalamnya ulu nisbi ada yang diistilahkan dengan muwafaqah, yaitu sampainya sebuah sanad kepada seorang guru dari penulis kitab hadis tanpa melalui jalan penulis tersebut, ya. Nanti akan dijelaskan di bawah, ya, sarahnya. Kita baca ininya dulu kalimatnya, ya. Dan badal yaitu sampai kepada guru dari guru penulis tersebut, ya. Itu namanya badal. Lalu berikutnya dan musawah yaitu sama jumlah para perawi dalam sanad tersebut, ya, dari rawi pertama sampai terakhir. Jumlahnya sama dengan seorang penulis kitab hadis. Lalu ada lagi dan musohafah, yaitu persamaannya hanya dengan murid dari penulis tersebut. Lalu berikutnya dan lawan dari ulu atau hadis Ali dengan berbagai macamnya adalah nuzul atau hadis nazil, ya. Ya, di sini sarahnya hadis Ali adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sanad yang lebih ringkas, ya, lebih sedikit perawinya, ya, karena tinggi sanadnya, ya, jadi lebih ringkas, ya, jalan-jalannya jika dibandingkan dengan sanad yang lainnya pada hadis yang sama, ya. Dan ini dinamakan Ali dengan ulu atau ketinggian yang mutlak, ya. Jadi sanad Ali itu sanad yang ringkas, nama-namanya itu sedikit jalurnya, gitu. Untuk sampai kepada Nabi itu nama-nama rawinya sedikit, ya. Ini namanya hadis yang Ali. Adapun yang memiliki sanad yang lebih panjang maka disebut hadis nazil, ya. Disebut hadis yang
sanad yang nazil ya, sanad yang nazil, karena panjang banget jalur sanadnya untuk sampai kepada Nabi gitu. Imam Ibnu Katsir berkata, tatkala isnad atau sanad merupakan kekhususan umat ini, karena tidak ada satu umat pun yang bisa membawakan isnad yang bersambung kepada nabinya kecuali umat ini, sehingga mencari isnad atau sanad yang ali atau yang tinggi adalah disukai gitu ya. Lebih berkah tentunya ya kalau sanad ali itu. Oleh karena itulah para imam peneliti dan para ahli yang hafiz berbondong-bondong melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk mencari sanad yang tinggi atau yang ali gitu. Dan isnad yang tinggi atau ali ini lebih jauh dari kesalahan dibandingkan yang rendah. Ya, lalu berikutnya kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menyebutkan sanad ali dan sanad nazil yang nisbi, yakni bukan ditinjau dekat atau jauhnya sanad kepada Nabi, akan tetapi ditinjau kepada imam tertentu atau penulis kitab hadis tersebut. Ya, ini cara menentukan dia sanadnya ali ataukah nazil. Ya, jadi bukan dilihat dari menurut Ibnu Hajar bukan ditinjau dari dekat atau jauhnya sanad kepada Nabi, tapi ditinjau dari penilaian terhadap imam tersebut ya, atau penilaian terhadap penulis kitab hadis tersebut gitu. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar ya. Ya, lalu berikutnya ya ini dulu mungkin ya untuk pertemuan yang ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.